Haleluya. Nah, adik-adik tuna sama dalam pelajar, kita mau siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyanyikan pujian kita seperti mentari yang bersinar. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra yang pernah berhenti, Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembaga yang malu, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari matahari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra tenggelam di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari matahari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra tenggelam di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena penyertaan perlindungan-Mu Tuhan. Kami rasa dengan saat ini itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami. Tuhan sertai dari awal pertengahan hingga berakhirnya dengan baik. Bapa, terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Nah, adik, tiba saatnya kita akan memuji dan bersorak-sorai memuji nama Tuhan Yesus. Kita katakan pujian kita, sungai sukacitamu mengalir dalam. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalam. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam. Sekali lagi, sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku.
Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan pujian kita seperti usaha yang haus. Adik-adik, kita akan berdoa buat firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus dalam kehidupan kami terus bersyukur, dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong adik-adik kami yang menonton video sekolah minggu, dan Tuhan memberkati mereka lewat firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik kelas tunas remaja dan pelajar. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali. Kevi bersyukur dan bersuka cita karena pagi ini Kevi bisa menyapa adik-adik kelas tunas remaja dan kelas pelajar lewat firman Tuhan. Adik-adik, kalau minggu lalu kami sudah mengajari kita betapa pentingnya kita untuk membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, karena firman itu adalah Allah sendiri. Dan hari ini kita mau belajar sama-sama tentang betapa pentingnya setiap kita untuk menghidupi firman itu di dalam kehidupan kita. Kita baca sama-sama dalam Mazmur pasal 119
ayatnya yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Adik-adik, pelita dibutuhkan untuk menerangi ketika suasana gelap. Nah, zaman sekarang mungkin sudah semakin canggih ya adik-adik. Ketika gelap, kamu ambil handphonemu lalu kamu nyalakan senter yang di handphonemu. Jadi sekitarmu atau sekelilingmu menjadi terang kembali. Tapi kalau zaman dulu, zamannya Evi masih kecil, masih SD, masih TK, masih kecil ya, itu masih menggunakan pelita untuk malam hari dan untuk menerangi sekitar. Ketika ada pelita, biasanya kita jadi lebih senang karena takut lagi. Sama Evi pun orang yang takut sama gelap. Tapi hari ini kita belajar sama-sama. Alkitab katakan bahwa firman itu pelita bagi kaki kita. Jadi firman itu punya satu fungsi yang sangat luar biasa, yaitu firman itu yang menerangi seluruh kehidupan kita. Adik-adik, kita baca dulu sama-sama di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tahukah kamu adik-adik bahwa setiap kita hidup di dunia yang saat ini adalah dunia yang gelap oleh dosa, rupa-rupa kejahatan, rupa-rupa keinginan dunia dan manusia. Dari Alkitab Perjanjian Lama pun sudah ditulis bahwa manusia itu cenderung melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan hatinya. Dan itu adalah kecenderungan dasar manusia. Kayak Evi, kamu, siapapun selalu suka melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Tapi tadi Roma 12 ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Nah, bagaimana supaya kita nggak jadi serupa dengan dunia? Bagaimana supaya kita bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah? Kadang-kadang kan kita hidup di tengah-tengah dunia yang menawarkan segala sesuatu. Kalau kayak Evi tahu zaman sekarang internet, kamu bisa mau cari tahu apapun, kamu tinggal tanya Mbah Google dan kamu bisa dapat semua yang kamu pengen tahu. Kamu bisa searching apa saja, kamu bisa nonton apa saja, kamu bisa lihat apa saja, dan tanpa kamu bertanya ke mama, papa, Kak Evi atau kakak-kakak rohani yang lain atau bapak pendeta, ibu pendeta, kamu bisa tahu apapun. Dan kadang-kadang kita didewasakan oleh internet, oleh film, oleh YouTube, oleh Instagram, oleh TikTok. Dan kadang-kadang kita nggak bisa menyaring hal-hal yang baik, yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau bukan. Apalagi di masa remajamu sekarang. Kadang-kadang kamu nggak bisa membedakan itu kan. Karena itu Alkitab bilang jangan jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah dan bukan. Untuk gak jadi serupa dengan dunia, untuk bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah, satu-satunya yang harus kamu lakukan adalah jadikan firman Tuhan itu sebagai pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Karena cuman firman Tuhan, hanya firman Tuhan yang bisa membantu kita untuk bisa membedakan mana sih kehendak Tuhan, mana sih yang bukan. Bagaimana bisa kamu tahu kehendak Tuhan atau bukan kalau kamu gak bergaul dengan Tuhan? Bagaimana cara kita bergaul dengan Tuhan, Kavi? Tuhan punya banyak sekali cara untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Salah satu cara untuk bisa berjumpa dengan Tuhan adalah ketika kamu mulai membaca Alkitab. Kamu akan temukan banyak hal yang Tuhan bilang ini bukan kehendakku, dan banyak hal yang Tuhan bilang ini kehendakku. Jadi adik-adik, ketika kita ada di dunia ini, untuk membuat kita semakin hari semakin serupa seperti Kristus, untuk bisa membuat kita menjauhi dosa, satu-satunya cara adalah kamu harus dekat dengan firman. Dan ini bukan karena aku mau atau nggak mau, bukan. Membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya, anak-anak remaja Kristen, orang-orang yang dewasa atau siapapun, supaya di tengah-tengah dunia ini kamu Kak Evi bisa membedakan mana sih yang Tuhan mau, mana sih yang gak Tuhan mau, apa sih yang Tuhan inginkan, apa sih yang gak Tuhan inginkan. Dan Kak Evi harap kamu punya kesukaan untuk mulai membaca Alkitab.
Kalau kemarin Kak Melvi sudah jelaskan betapa pentingnya kita membaca Alkitab, hari ini Kak Evi mau bagi kamu 3 hal. Bagaimana cara supaya kamu bertumbuh di dalam Tuhan lewat firman Tuhan. Mulailah dengan berdoa. Ketika kamu mau tahu kehendak Allah atau enggak, mulailah dengan berdoa. Ambil waktumu saat teduhlah bersama Tuhan dan berdoalah. Yang kedua, mulailah dengan membaca Alkitab. Kamu nggak perlu baca satu hari 5 pasal, lalu Kak Evi dan kakak-kakak di sini. Tapi 1 hari 1 pasal pun penting bagi kamu. Bacalah secara berurutan kalau bisa, kalau enggak kitab Matius aja lebih dulu atau mulai dari Kejadian. Tapi mulailah kamu membaca Alkitab. Setelah itu yang ketiga, jangan cuma baca, belajarlah bertanya sama Tuhan. Tuhan, yang aku baca hari ini, Tuhan mau aku belajar apa? Apa sih yang Tuhan mau aku pelajari dari firman Tuhan yang aku baca hari ini? Renungkan itu setiap waktu. Ketika kamu mulai membaca sepanjang hari, renungkanlah. Dari firman yang aku baca hari ini, Tuhan mau mengajarkan aku ini. Dengan begitu, Kak Evi sangat yakin. Yang ketiga, Kak Evi yakin kamu pasti bertumbuh di dalam Tuhan. Kamu pasti bisa membedakan manakah kehendak Allah, mana yang bukan. Ketika kamu tinggal di dunia yang penuh dengan kegelapan ini, yang penuh dengan dosa ini, yang penuh dengan rupa-rupa keinginan ini, kamu bisa membedakan mana yang Tuhan mau aku lakukan dan mana yang enggak Tuhan mau aku lakukan. Kamu bisa membedakan hanya ketika firman itu menjadi pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Hanya ketika kamu membaca firman, merenungkan firman Tuhan setiap hari, dan hanya ketika kamu mau supaya Tuhan yang memimpin hidupmu. Karena itu Kak Evi harap adik-adik kelas tunas remaja dan adik-adik pelajar lewat pembelajaran sepanjang bulan ini tentang firman Tuhan, Evi ingin kamu jadi orang-orang yang suka membaca Alkitab. Karena ketika kamu membaca Alkitab, Evi yakin kamu akan bertumbuh. Dan ketika kamu bertumbuh, kamu akan jadi terang di tengah-tengah dunia ini. Demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekolah minggu kelas tunas remaja dan pelajar. Shalom. Adik-adik, kita sama-sama mengucapkan doa kami. 1, 2, 3. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik tunas remaja dan pelajar, ibadah kita sudah selesai. Yang tetap semangat untuk mengikuti video-video selanjutnya, dan Tuhan Yesus tetap memberkati adik-adik. Shalom.